yang orang Bali itu udah lama anjing, udah lama banget tahun kemarin itu ceritanya. Gua gak tahu anjing. Ayo. Lah, kok kira udah opening Belum anjing. gila. Kita kan berempat men masalahnya. Buruan anjing. Berempat. Selalu berempat. Gitu ya, makan dessert ya. Iyalah, jelas lah. Restoran sih di sini. Yoman. Restoran sih di sini. Restoran. Cuma 2 ya. Kamu dulu, santai anjir. Pendek. Kacau. Oke guys, good afternoon all. Welcome back to our channel Weekend in Podcast. Episode berapa? Episode 13. ya, sudah. 13. Lupa aja episode berapa kita. 13. 19. Oh ya, sebelum itu kita juga mau say sorry dulu nih buat teman-teman Weekendin. Minggu kemarin kita libur ya. Libur lagi. Libur terus sampai mampus. Gara-gara siapa? Hah? Lu. Minggu kemarin kita libur gara-gara emang lagi ada kerjaan ya. Karena kita kerjaan, kita kan juga ada kerjaan lain di sini, nggak di Weekendin semua gitu kan. Oke, mungkin hari ini karena cuacanya lumayan panas ya. Panas banget cuy, nggak bohong. Beberapa hari ini panas banget kacau suasananya. Saking panasnya nih, aduh, kayaknya rekening gue bergetar gitu. Bagus. Masuk anjing biji lu. Hubungannya anjir. Tolak aja hubungannya. Rekening kan di dalam ini ya, kartu atau di bank ya. Apa mau sama panas ya, Pak? Hah? Naik ininya, saham ini Apa naik nama? lagi gara-gara Ini apa nama? Suhunya naik gitu. Apa nama? Apa kayaknya banyak orang yang marah kali ya? Cuma bijingan lu jelek gua suapin dah. Pernah makan anjing. Oke Gua guys, jelek banget bijingan lu bangsa. Tai. jadi karena udah di spill Chris, hari ini tuh kita sebenarnya mau bahas yang sedikit-sedikit aja dulu karena kita baru libur kemarin. Sembari kita juga nungguin apa nih yang lagi viral di Jadi nonton One Piece enggak? Aduh, Nanti dulu. bridgingnya bagus tuh, belum apa-apa udah bridging. belum apa-apa nggak tuh ya kan? Jadi hari ini kita mau bahas dua topik utama di Weekendin yang sebenarnya baru banget viral tuh minggu ini. Viral banget bang, abang. Iya. Dan meresahkan. Yang pertama itu PPATK ya. Itu PPATK di Indo katanya sih ya katanya Apa tuh? mau diapain? tadi mau dihilangkan ya. Bagus. Enggak, ini konteksnya mana dulu? Jelasin dulu. Atau Coba jelasin dulu ya. Anjing kok gua. Gua kira ngerokok. Yang anak PPATK banget, anak PPATK. Kok gua anak PPATK banget? Konten apa boleh? Kontennya ini sabar, saya lagi buka dulu ya PPATK ya. Ya kan? Kemarin tuh di mana nih? Di tanggal berapa nih? Bentar ya. ya sembari nunggu Chris buka, jangan lupa tuh like, comment, dan subscribe ya guys. Bagus tuh. Bagus tuh, bagus Cakep, banget. bijingannya cakep banget. anjir. Sumpah, gua suapin dah lu. Tinggal satu nih. Nih, Gue mau dong Pak. Gua tuh anjing. Kuat, bangsat. Bagus Jadi, nih, lu anjing. di mana ya? BTW guys, sebelum kita bahas ke topik utama, kita kasih tahu dong mingguan ini kalian pada ngapain nih kerjaannya. Ya, nggak pernah ngapain tuh. Biar anak-anak Weekendin tahu nih kita tuh selain di Weekendin kita ngapain sih sebenarnya gitu. Nyari janda. Bagus. Bagus banget, anjir. Jadi guys, Abi minggu ini jujur dari Senin sampai Sabtu nih kita syuting nyari janda. Enggak lah, cuma bercanda anjing. Tadi beneran anjing. Mana? Sumpah tolol. Tertontar. Ntar gua dikontak sama Janda. Kalau Albert semingguan ini lagi sibuk apa Albert? Lagi sibuk bola balik lewat Fatmawati. Iya. Ngapain tuh, buat? Iya, lagi cari janda. ngobrol kagak. Apa cici Cina? Baik. Nih gue cut ya, ntar gue tiba-tiba di DM chat gue. Mampus. Mampus gue anjir. Jadi Albert semingguan ini lagi sibuk gawe ya Albert ya. Ya. Minggu pertama nih guys, wih gila akhirnya teman Weekendin kita akhirnya sudah menjadi anak korporat. Anak korporat. 100%. Kalau Chris minggu ini ngapain ya Chris? Kalau minggu ini gua apa namanya? UAS, Pak. UAS. Oh iya oke. Was bukannya buat ini. UAS kampus. Kuas. UAS. Oke. Kan ujian Puas itu bukannya akhir. kalau udah kayak Anjing. udah lega gitu atau Puas. Was, gua sudut lo pakai rokok. Oke. Kan? Jadi saya lagi UAS buat
persiapan persiapan ujian kompre. ujian sidang lah. Oh, Wih, sidang dong. Oke, Sidang. teman-teman Kita weekend ini kasus lu. Sedang. Iya. kita Kasus apaan? Hah? Kasus apaan? asusila di kampus. Iya, goblok. Jangan anjing. Teman-teman kita minta doanya teman-teman supaya teman kita Chris nih bisa ikut sidang secepatnya dan bisa lulus dari kampus UFO. Kampus UFO. Tercinta. Iya, coba kampus UFO. Iya, UFO semua. Coba jangan pakai UFO. Tahu ntar siapa. Kampus ungu. Ungu. Ya makin jelas anjing. Kagak. Ungu ada banyak. Banyak ya. Banyak. Polimedia ungu. Iya. Tapi lu tadi udah nyebutin UFO, bangsat. Kalau udah UFO ungu. Udah Udah ganti. tahu siapa anjing. Kayaknya di episode kita yang sebelum-sebelumnya udah tahu kita orang aneh. Kayak kita udah tahu orang mah. Udah tahu ya. Nonton Kan? aja teman-teman di weekendin podcast yang lain. Ya ada episode CD lain. dari rektor. Halo Abi, Bi, lu ngapain Bi? Nyari janda. Tadi katanya di denial, sekarang kalau Enggak. Gimana sih? Apa ya? Tidur, Hmm. makan, berak. Basic banget ya, Bi. Basic ini ya, life slice of life banget tuh. Slice of life-nya Abi begitu tuh. Apa ya? Oke. Latihan kur. Wih, Udah. Aduh, sekarang terus. pencapaian. Lu jadi apa? Bass. Bas betot. Kalau di gereja kan kur itu paduan suara itu kan ada 4 suara, sopran, tenor, alto, Sopran bass. banget jadi manusia. Kalau Abi suara 7 atau suara hantu. Suara hantu kayaknya suara hantu ya. Jadi Suara kentut kali ya. Angin, suara angin. Suara Kalau gua seminggu ini lagi sibuk. Sibuk apa itu, Le? Sibuk apa ya? Gua juga bingung. Main itu sibuk main pad apa pedal Oh ya? iya, aduh. Gaya banget lu pedal. Gua ada kemarin seminggu ada jadwal ya, Jadwal apa tuh? main pedal. Jadi Senin itu gua kemarin main sama Sama siapa tuh? Hanya Geraldine. tangannya Geraldine. Wih. Selasa. Selasa ngapain Selasa gua Selasa? main sama Raffi Ahmad. Wih. Sama tim Rans. Wih. Rabu. Rabu gua main sama ini tim dari Kui Entertainment. Aja. Tolong ya teman-teman abang-abang Sumpah gua malu anjing. abang-abang sponsor media gede Rans Entertainment atau Kui. Ntar, Boleh kali, ah? Kamis. Gue libur pedal. Oh, Gua iya. ada jadwal syuting. Di mana? Jadwal syuting sama ini Siapa? sama Sama Davina Karamo ya? bukan. Gua tampol. Aku juga mau itu. Jadwal syuting di Pornhub sama Dedi. Oh, Oh iya. Oh. Lu ada kasus apa? Lu ada kasus apa? Mampus. di paling disomasi, guys. Oke. Jumat. Jumat libur, Pak. Oh, Jumat libur. Libur. Kok gitu? Sempat gelap bego anjing. Tolol. Pak, Nah, Jumat libur karena Sabtunya mau syuting. Besok ngapain besok? Besok kumpul kebo. Sama lu bertiga kan kita. Sama teman kita satu lagi ada teman. Ya udah bercanda. Itu bridging aja. Enggak, gue seminggu ini Berarti lagi lu main pedal ya selama seminggu itu? kagak itu bisa. Main golf juga nggak? Main golf? Kagak guyon aja itu. Oh. Orang ada duit kita mah. aminin dulu kan nih? Aminin. Soalnya gua main golf juga, BTW. Di mana tuh? Di Bukit Golf gitu. Kapan? Golf. Tahun mini. Bukit Golf Cibubur. Iya. Bagus tuh mainnya Bukit Golf Cibubur. Keren sih, gua akuin keren sih mainnya di Bukit Golf Cibubur sih. Udah enggak ke tempatnya si ini. Siapa? Yang pengacara tuh. Senayan Bukit Golf. Ada yang punya si Oto Hasibuan. Oh, Bang Oto. Iya, kan itu dia punya itu juga. Gua nggak main di situ. Tempat golf juga. Gua mainnya di Sentul. Wih, keren sih. Main sama orang-orang Cuma Bogor gimmick sih. ya anjing. Main sama sultan-sultan Coba Bogor. bercanda, Iya, cuma gua bercanda akuin. anjing, nggak mungkin main golf. Kelar main golf langsung racing disentuh. Drag race. Bagus sih dia. Sama Om Fitre. Enggak sama si Anglael. bedanya mobil. Ada yang pakai Lamborghini kah, ada Porsche, dia pakai Vario. Bab, Vario borak, Boy. Lah, emang aerok lu kagak? Aerok lu nggak borak? standar aja. Oh, Standar tingting aja. Standar aja. Iya, Bang. Tapi kenapa brum? Ember gak? Janganlah. Tailuk banget. Tailuk banget ya, baru. Tailuk banget. Knalpot ember, ban cacing. Ban cacing.
remnya KTM. Bukan KTM. KTM racing. Kok KTM anjing? KTM. KTM kenapa? Tako anjing. Brembo nggak? Enggak. Brembo kemana? Oh iya, Brembo boleh tuh, Brembo Nih boleh pas sih. polisi lihat ini, punya nih motor. Enggak, Pak, kalau tilang. bukan kalau misalkan setiap kumpul pasti hilang tuh kaliper lu, Pak. Iya. Diambilin. Diambilin, Yang Cok. jamet ya, yang Jamet. jamet ya. Enggak, kalau misalkan kalian ngumpul sama orang bener mah gak bakal diambil. Iya. Tapi kalau sama orang-orang yang motor apa fiction yang lu tahu apa knalpot ular nggak anjing? Ah iya, gua tahu aja anjing. Ular bangsat. Sember banget itu suara. Sumpah Pak itu Knalpotnya melengkung gini loh, Pak. melengkung, Pak. Maksudnya kayak oke lah gitu kan kayak Orang tapi bilang knalpot ular. tapi kagak ada fungsinya sama sekali. Itu cuman buat suara doang. Obat sahur doang. Iya, Kita kayaknya udah terlalu jauh deh. udah terlalu jauh ya. Terlalu jauh kita. Ya oke, teman-teman. Balik aja ke topik. Balik lagi ke topik. Balik lagi ke topik Ah, ya. Nah, kemarin di akhir-akhir bulan Juli ya. Berarti baru banget ya. Baru-baru- Bulan kemarin. baru bulan beberapa- kemarin, minggu kemarin. Baru-baru beberapa minggu kemarin ya kan. Itu ini yang ngebuat orang kebanyakan netizen bilang dunia apa lagi gonjang-ganjing di sini. Dunia onjang anjing, Gonjang-ganjing. Gunjang Genji. Ya, dunia Indonesia jadi Lu apa? anjing. Negara Indonesia lagi gonjang-ganjing gara-gara Kuping. apa namanya? Blok. Gara-gara Gara-gara kemarin kalian tahu kan lembaga PPATK? Apa Ya. itu? Bisa. Kan itu Apa sih PPATK? Apa sih PPATK itu? Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Ya kan? Itu mengeluarkan peraturan baru ya kan. Ini gue dapetnya dari ini ya, Volkatif ya kan. Nih, tuh. Editor. Tuh. Mampus ya. kerjaan lagi anjing. Ini, Lu tahu editor gua? Udah mukanya begitu. ya kan? tahu. Ya kan? Jadi rekening bank yang nganggur selama 3 bulan itu berpotensi diblok sama PPATK. Itu. Ya kan? Nah, ini gua di-announce ya. Itu minggu lalu ya kan sekitar 28.000 rekening. iya rekening ya kan. Itu ditemukan ya kan sama lembaga PPATK ini bersangkutan dengan ini tindak pidana yaitu judol ya kan, drug trafficking itu penyeludupan narkoba ya kan, apalagi itu gambling Judi. ya kan, gambling judi Ya judul itu Sama, judul ya. sama judul. sih yang cuci itu apa? Cuci uang. Ya itu Sama cuci money laundry. money laundry Money laundry. ya kan, money laundry sama yang lain-lain gitu. Jadi PPATK kemarin mengambil langkah inisiatif nih, sangat inisiatif untuk ngeblokir ya Berarti gua mau nanya dong. akun yang Berarti- nganggur selama 3 bulan Oke, gitu. oke. Berarti kan ini nih kita definisin dulu kalau misalkan PPATK itu ngeblokir ya itu ya. Ngeblokir. 28.000 rekening ya. Yes. Berarti kan itu kalau yang gua tahu nih, Hmm. kalau yang gua tahu kan kalau rekening diblokir itu berarti rekening itu nggak ada transaksi kan? Iya. Iya, nggak Nggak ada transaksi uang masuk atau uang keluar nih. Yes. Nah, sedangkan tadi di situ dia bilang PPATK ngeblokir 28.000 rekening dengan Itu yang baru terindikasi ya, guys ya. terindikasi ya. Oke. Ya, terindikasi. Jadi kayak mereka menemukan bahwa 28.000 akun itu terindikasi melakukan kejahatan gitu. Oh, oke, berarti gue salah nih penangkapannya. Iya. Karena gue mikirnya kan Tapi yang diblokir tuh seluruh Indonesia. Jadi kayak misalkan kalau 3 bulan akun lu nggak dipakai nih, diblokir. berarti kalau di berita utamanya ini yang dari Vokatif itu mungkin gua nangkapnya ya, yang tadi lu bacain gua nangkapnya itu PPATK ngeblokir 28.000 rekening yang memang terindikasi adanya kejahatan. Ya, itu- Contohnya kayak judol, Ya, terus money ya. laundry, drug dealer, Penyelundupan penyelundupan narkoba. narkoba gitu ya. Ya, itu udah terindikasi, Pak. Ah, Tapi mereka mengambil angka lebih dengan cara mengeluarkan peraturan akun-akun yang tidak melakukan yang menganggur selama 3 bulan itu berpotensi diblokir sama PPATK. berarti dari yang ketahuan 28.000 ini itu belum tentu juga mereka melakukan kejahatan, tapi emang karena transaksinya nggak pernah dipakai aja. Berarti Bisa bilang kayak gitu nggak? Enggak, yang 28.000 udah ketahuan. Berarti 28.000 itu terindikasi yang itu kejahatan itu. Iya. Sisanya berarti Sisanya, yang transaksi yang nggak pernah ada tuh. nggak Maksudnya pernah nggak ada. ada transaksi uang masuk atau uang keluar. Iya, itu dia ya. Jadi yang bikin rancunya itu yang bikin warga Indonesia marah, netizen Indonesia marah karena kenapa? Karena
perasaan mereka nggak ngapa-ngapain, ngapa-ngapain tapi tapi tiba-tiba diblokir rekening. tiba-tiba rekeningnya diblokir gitu karena nganggur. Misalkan kayak lu kan nggak semua orang kan selalu transaksi di rekening dong. Betul. Maksudnya kayak nggak setiap hari transaksi Betul, gitu kan. betul. Mungkin kayak itu rekening tabungan dia kah? Iya. Ya Iya, kan? iya, iya. Rekening tabungan. Nah, di situ makanya yang ngebuat apa namanya rancunya sih, Bang. Ya kan? Jadi apa namanya masyarakat Indonesia jadi pada geram lah soal itu. Ya kan? Soalnya kan ya kalian tahu sendiri kan keadaan sekarang di Indonesia lagi Ya, lumayan kacau lah. lumayan kacau ya kan, ditambah kacau lagi gara-gara ngeluarin peraturan kayak gini gitu. Ya karena gue mikirnya juga sebenarnya kalau kita mikir rasional aja deh, ya emang gak setiap hari tuh orang-orang pada ngelakuin transaksi sih, benar. Iya, jadi Kayak kayak misalkan jangankan setiap hari deh, kadang satu hari kita nggak ngelakuin transaksi, kadang bisa seminggu, kadang bisa sebulan nggak ngelakuin transaksi kan. Itu pun juga kalau misalkan kita nggak ngelakuin transaksi kayak gitu, udah kepotong admin sama ini kan, sama bank kan. iya, dan per bulan udah kepotong apa nama? Lu berapa kepotongnya? 18 enggak. Tiap kartu beda-beda, ya kan. Kalau misalkan Kalau kayak gua sih 10 ribuan. iya ada yang 10.000. Kalau gua 18,5. Kan biasanya ada kartu platinum, silver kayak gitu-gitu kan. Iya, iya. Kalau platinum kan bisa aja potongnya gocap kayak Iya. gitu-gitu. Tergantung lu rekening lu berapa di kartu itu. Iya. Nah, itu aja kan itu udah membuat apa namanya? Ya lo inilah udah ngebuat beban juga kan. Beban Nggak juga. ngapa-ngapain tiba-tiba uang di rekening kepotong aja buat admin. Kayak Iya, gitu. kepotong buat admin dan dibebani lagi. Kalau misalkan kalian nggak ngelakuin transaksi, itu diblokir. Diblokir. Ya kan selama Iya. apa kalau nggak ngelakuin transaksi selama 3 bulan diblokir. Nah, itu udah kejadiannya udah banyak guys sebenarnya guys, ya kan? Ada yang keblokir. Nah, keblokir itu ntar tandanya kayak gimana? Jadi kayak tandanya itu kayak di kalau misalkan kalian buka di ATM ya, itu kayak ada tanda seru gitu. Kalau Ya kalian kausin pernah ya, kausin ya. ada cautionnya gitu ya kan, jadi nggak bisa transaksi Peringatan, sama iya, sekali bisa tuh nggak transaksi. ya. Jadi yang menurut gue yang kasihan tuh kayak warga nih yang disuruh dari dulu kan, pemerintah kan gencer banget tuh kayak oh nabung di bank, nabung di bank, Iya, ya kan, nabung di bank, kira nabung sekarang di bank diblokir. Itu dia. tapi Itu menurut dia, Cok. gua kayak kalau misalkan kayak gitu, misal nih contoh nih Diblokir aja. ada warga yang emang uang dia simpan, dia savingnya emang di rekening gitu kan, terus rekeningnya udah banyak. Iya. Dan kebetulan emang nggak lagi ada transaksi tuh, Hmm. itu gimana tuh? Berarti uangnya udah nggak bisa diambil lagi atau emang bisa diambil tapi dia harus ngurus? Diblokir. Diblokir Kan banget. ini ada cerita kisah nyatanya. Jadi ini orang apa namanya, orang tuanya lagi sakit, Hmm. lagi butuh buat operasi. Iya, itu dia tuh. Ya kan? Iya. Ntar gue kasih ya. Dia mau ngambil, Hmm. ada tuh uang 20-an juta buat biaya obat. Berobat, iya biaya berobat lah. Keblokir, nggak bisa diambil. Iya. Nah berarti kalau kayak gitu, Dan gue nggak tahu nih yang bener, ini bener tuh nggak ya? Gue tadi pagi melihat katanya udah meninggal. Innalillahi. Ini tapi ini gue nggak tahu yang ini. Tapi gue tanya tadi dia keblokir, ini yang pastinya. Tapi kalau yang meninggal tapi gue nggak tahu nih ngarit atau nggak. berarti kalau emang kayak gitu tuh, kalau udah kayak gitu emang bisa diurus buat balikin uang kita lagi atau emang udah nggak bisa? Sekarang udah dibuka lagi. Gini, jadi PPATK tuh apa namanya pas diblokir itu juga banyak yang protes. Jadi mereka mau buka kayak Petisi lah. bukan petisi, Bukan mereka petisi. tuh buka kayak apa namanya buat pengaduan gitu. Iya, oke. Pengaduan ya Ada kan. kan emang kalau yang itu Jadi kalau bisa ngadu. ada teleponnya kan buat ngadu. Iya gitu. Tapi kan gini juga ya, kayak orang kan apa namanya misalkan nih lagi butuhnya itu kayak urgent banget kayak tadi nih. Iya. Ya kan? Harus transfer di hari itu juga supaya apa? Supaya untuk misalkan untuk berobat. Berobat. Ya kan? Nah, tapi ya kan bisa apa namanya rekeningnya tiba-tiba keblokir. Masa lu harus nunggu dulu? Iya, dia nggak langsung kebuka. Kalau Iya. dibuka begitu, tapi nunggu dari bank atau apa aja buat nguliin. Iya, dari Iya, bank. ada batas harinya lah ya. Iya, Maksudnya ada. soalnya waktu itu ada juga yang nanya ke bank sampai kayak gitu. Katanya itu 7 hari kerja. Seminggu. Iya, Anjing. 7 hari kerja seminggu. Kalau butuh nyari itu masa nunggu seminggu? Ya, dan Habis tuh. waktu itu katanya ada juga yang kata udah lebih dari seminggu nggak dibuka-buka. Katanya dia nanya ke pihak bank ya. Ini gimana nih ke CS-nya kan? Dan pihak bank juga nggak tahu kayak apa nama itu harus apa namanya persetujuan dari pemerintah. Dari PPATK-nya itu. Iya, dari PPATK-nya itu. Jadi mereka nggak bisa buat apa-apa sebenarnya. Cuman Pihak banknya juga nggak bisa iya, ngapa-ngapain. karena ya. mereka cuman bisa apa nama menerima pengaduan itu dan di apa nama diajukan ke PPATK. PPATK-nya itu, dan itu ngebuat pertama ya ribet ya kan, ribet
Dan gue kasihan jujur aja sama orang-orang yang butuh duit yang urgent banget. Sama kalau misalkan kayak gitu gue jadi bingung ya kan, sekarang nabung di mana ya kan? Investasi saham. Nah, gue boleh masukin nggak? Boleh. Nah, gue yang paling gue rasain adalah atas dasar apa lu bisa bilang kalau rekening 3 bulan tuh indikasi adalah yang Nah, itu dia. jebol Iya, sama ini. itu. Atas dasar apa 3 bulan deh? 3 bulan. Ini deh. Masalahnya lu kalau lihat masyarakat kecil, Hmm. tani atau apa, mereka biasanya cuma kalau bisa gajian per Panenan. triwulan, Iya. pas panen. Iya, Itu kan mereka transaksinya juga nggak tiap-tiap hari. Kalau kita masyarakat kota, Iya. ya itu is oke lah, karena pasti ketawa. Dia masyarakat kecil, cok. Iya, itu permasalahan itu. Itu maksudnya kayak berarti ini kayak berasa kayak gas LPG yang kemarin. Kayak kebijakan bikinnya tanpa survei, Mana Apa satu sebelum kebijakan aja. main nyosor. Nyosor itu dia yang Tapi kalau misalkan kayak gitu, maksudnya kok PPATK bisa tahu sih sampai 28.000 rekening tuh ngelakuin dia itu dari ini ya, dari yang- riwayat transaksinya itu ya mungkin. Iya, karena kenapa ya, kalau misalkan nih gue contoh sedikit. Kalau misalkan pencucian uang ya kan, Iya, pasti money udah ketahuan dari transaksinya ya kan, tiba-tiba ada banyak gitu kan. Iya, iya. Itu bisa diketahui dari situ. Caranya banyak kok Pak, ya kan. Gitu, kayak misalkan akun baru bikin nih, ya kan. Lu tiba-tiba langsung Ada transfer uang masuk. Iya, aliran misalkan dana. langsung 100 juta. iya langsung gede banget ya kan. Lah, kenapa Kalau nggak? Sabar dulu nih. gua gedek nih. Iya, sabar dulu, dengerin dulu. Ya kan. Oke. Gitu, itu bisa indikasinya. Itu pertama indikasinya gitu. Banyak sebenarnya indikasinya, ya kan. Nggak cuma itu doang, tapi salah satunya itu ya kan yang kalian bisa lihat. Caranya untuk tidak bisa ketahuan gimana? Episode lain. Ya, jangan Ah, sekarang. langsung aja. Kesel juga gua nih. Ah, Apaan? Cara biar nggak ketahuan cuci dana. Iya, nggak ketahuan money Kenapa laundering. kita ngasih Aku tahu? nggak Gitu. Kok kriminal ini? Kok Kriminal. kriminal gua ini? malah ngajarin nggak Ya, benar. gua jadi bingung nih. bangsat. Berarti kan sebenarnya PPT kan tahu nih polanya. Kenapa Ah. harus ngeblokir dulu kalau udah tahu polanya nih? Ah itu Iya, itu gua jujur aja gua nggak Aneh, tahu. kan? Gua nggak tahu sama sekali ya kan. Yang gua tahu mereka tiba-tiba ngeblokir aja. Aneh. Keluar Iya sih. tiba-tiba peraturan itu keluar ya kan. Dan dia langsung viral. Tapi sebenarnya kalau misalkan dibilang kayak gitu kan itu bisa jadi nggak semuanya itu money laundry. Bisa aja kayak pebisnis kan. Iya. Misal pebisnis nih mau bikin rekening baru, rekening bisnis yang memang harus ada transfer uang masuk yang contoh lah miliaran lah, tiba-tiba ada uang masuk, dia baru bikin rekening ada transfer uang masuk miliaran. Ya itu kan yang tujuannya buat bisnisnya dia kan. Masa kayak gitu masih dibilang money laundry kan enggak Itu kan enggak, tadi gua bilang salah satu indikasinya, Pak. Ah iya oke. Berarti Salah kan satu indikasinya. intinya cara mereka mengindikasi itu masih belum tepat. Masih abu-abu. Masih abu-abu, belum survei, Nggak belum apa, jelas. nggak jelas, tahu-tahu main tindak. Ya, soalnya kayak kalau misalkan kasus money laundry ya, cuci uang itu pasti mereka punya tim investigasinya sendiri gitu loh. Nggak Pasti cuman lah, pasti. nggak cuman di investigasi lewat rekening, Pak. Betul Gitu. lagi. Ya kan? Nggak cuma diinvestigasi lewat rekening, pasti mereka investigasi ke orangnya juga, ke dana itu dari mana, Betul. ya kan, isi chat HP lu, semuanya pasti diinvestigasi. Makanya dari situ ya kan itu Iya. sebenarnya gua nggak tahu jalan pikirnya PPATK gimana untuk kayak tiba-tiba ngeblokir itu, tapi itu pilihan itu Karena gini Pak, kalau misalkan pihak bank menurut gue ya pihak bank mah nggak peduli lu misalkan tiba-tiba mau buka rekening baru terus transfer uang banyak, ya itu kan justru malah senengin pihak bank kan. Iya. Karena ada nasabah yang mau Nasabah mau nasabah baru mau bikin rekening baru dengan uang masuk yang langsung miliaran kayak gitu kan, itu jadi buat bank kan bisa diputar lagi uang. Iya, Wak. Kan Pasti. emang begitu Cok. Bank kan Iya, Bang. cara kerjanya begitu. Kita naruh uang di bank, uang kita tuh diputer, emang kelihatannya ada nih uang kita segini tapi Tapi nggak ada. sebenarnya diputer sama bank, diputer terus. fraction reserve banking, Iya. ya kan. Nih anak-anak ekonomi mungkin tahu lah kalau kayak Iya. gini-gini mah tahu pasti anak-anak ekonomi mah. Ya kan, fractional reserve banking kalau nggak salah nama istilahnya. Jadi ya sebenarnya duit kalian udah Nggak dipakai. ada. Udah nggak ada.
Kalau kalian lihat di apa Saldo. namanya mobil banking di inian pasti emang ada duit kalian. Digitalnya ada. Digitalnya ada Tapi segitu. aslinya nomornya nggak ada. ada. Tapi untuk aslinya nggak bisa. Apalagi Intinya gini, kalau lu narik uang gede pasti nggak mungkin lu langsung narik kan. betul. Yes. Betul, Harus betul. bank kan. Betul. Ya udah, itu kelihatan banget. Itu kelihatan banget gitu. Ya contoh kecilnya kayak misalkan lu mau narik kayak kan kalau di ATM kan kita ada batas limit lu mau narik ini kan. Misalkan 25 juta lah dalam sehari. Kalau lu ke teller, kalau lu mau ke teller langsung lu mau narik gede, misalkan lu mau narik 2M. hari itu juga mau narik 2M, nggak bisa hari itu juga tuh Iya. diproses. Ya nggak bisa Harus lah. nunggu kan. Nunggu. Harus nunggu. Karena Nah, dari pihak tellernya juga butuh informasi nih lu mau ngeluarin Tellernya mau- juga kocar-kacir aja Iya, kali justru mereka panik, justru mereka panik tuh Mereka kayak bakal gitu. panik, Mereka ya. bakal panik tiba-tiba ada nasabah yang mau narik 2M nih. Mereka juga pasti butuh informasi nih. Ini kebutuhan untuk apa, Pak? Iya. Bu, gitu. Pasti langsung si teller itu langsung bilang ke atasannya. Pasti Nggak nggak mungkin dia nggak mungkin langsung ngambil tindakan sih kalau nggak dipecat deh gitu. Gua Iya. paham. Orang bank. Oh. Jujur orang Mantan. bank, mantan orang bank. Iya. Mantan finance gitu aja. Oh. Terus gimana? Terus jadi gimana? Katanya ada kabar lagi kalau misalkan udah di Oke. Setelah kelanjutannya nih gue baca nih dari Volkatif nih. Ya kan? Mau baca komennya juga nggak? Boleh. boleh dikit aja. Boleh nih. Ya. Beberapa komen yang menurut tuh menggelitik aja. Ya, Ini nih menggelitik. yang udah nih. Ya kan? Menggelitik nih dari mana nih? Menggelitik. Nggak usah. Oh, yang paling atas jangan, Pak. Tadi lu jelasin dulu ini. Oke, yang gue jelasin dulu ya. Jadi setelah banyak rekening yang udah diblokir gitu kan, dan pengaduan masyarakat juga banyak di internet juga viral ya kan. Itu jadi akhirnya PPATK itu ya kan, ya rekeningnya dibuka lagi lah semuanya gitu. Dan most of this account have been dormant for over 5 years, over 140.000 ya kan, semuanya itu belum transaksi selama lebih dari 10 tahun ya kan. Jadi mereka itu diakumulasi dananya yang 140.000 akun itu sekitar 428,61 billion rupiah. Billion itu berarti miliar. Miliar. Billion, Miliar apa Iya. triliun sih? Triliun. triliun. Triliun ya. Iya, Kalau miliar, million. miliar. Kalau juta, jutan. Kok gitu mikirnya? Bagus tuh bahasa Inggrisnya tuh. Lah, masa apa kalau juta anjing? TOEFL-nya 900 tuh. Totalnya 900. Lah, gini deh, kalau million aja tuh miliar. Billion tuh triliun. Kan enggak Kalau- dolar sama itu beda anjing. Kalau juta apa? 10 Enggak, juta tuh bahasa juta kan Inggris. miliar. Juta tuh million. Terus nggak ada miliar kan? Sekarang ada 1.000 million. Iya. Million tuh juta. Ini kita cari aja ya. Kalau miliar apa? Sebenarnya kan nggak ada dia sebutannya. Enggak ada kan gini. Pertama ya dari dari Indonesia aja kan mata uangnya kan Oh, sorry. berjauh Lu salah sama berarti. dolar. Lu salah. Iya. Miliar, billion. Mampus. Miliar, billion. Makanya gua Billion, Iya, triliun, anjing. Bukan T ya? Triliun. Miliar tuh bilion. Bilion. Tahu gua billion, miliar tuh. Ada Terus besar. triliun apa? Triliun. Triliun itu Ya, triliun. Kalau juta, Million. million. milion. Kalau miliar, Billion. billion. Triliun. Triliun. Oh ya udah berarti bener apa kata gua anjing. Bagus tuh TOEFL-nya 900 tuh dia tuh. IELTS-nya 9. Gue yang jelek kali ini. Ya, Apa kata gua? itu. Jadi ruginya bukan rugi sih, gue juga tahu ini ya kan, gue juga capek dengar kasusnya. Jadi ya udah lanjut aja lah ya. Nih. One Piece. Tuh kenapa sih pakai One Piece anjing? Hah? Tengkorak One Piece. Itu dia Gua kan nggak tahu bajak itu laut. kasus itu. Banyak dipotong kali. Banyak dipotong. Oh, yang tadi titit tadi gua titit aja sih. Potongnya juga banyak kayak kita mulutnya sember banget. Kita dari gua bacain ya. kita Topik kedua. ini anakannya Irwan apa? Fendi apa sih? Yang Malaka. Malaka, iya. Nyalinya besar. Oke, nih lanjut topik 2 tuh aku dapat dari Kompas. kompas.com. Boom. Bendera One Piece berkibar di laut RI. Bagus tuh One Piece tuh. Warga banyak ketidakadilan diperlihatkan. Oke, isinya
Oke, di sini berarti nih nakama sebutan fans bagi penikmat Yes. serial manga One Gua Piece nakama. bernama B umur 36 mengatakan maraknya bendera Jolly Roger menggambarkan ketidakadilan yang tengah terjadi di tanah air menjelang HUT ke-80-nya Indonesia. Kata dia, karena kondisi sekarang makin hari makin memprihatinkan, banyak ketidakadilan yang diperlihatkan. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kata salah satu warga si B tadi, ya kan? Oleh karena itu tidak sedikit orang melayangkan protes, sementara nakama punya cara sendiri untuk menyuarakan ketidakadilan tersebut. Oke nih, mungkin yang bisa gue ambil sini ya. Terjadinya ketidakadilan itu benar. Yes. Ketidakadilan, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar gitu kan. Apalagi ya sekarang pemerintah kita juga lagi kacau balau sih, gue akuin sih. Ini gue bukan menjelek-jelekan pemerintah ya, tapi ini yang dirasain juga sama warga-warga gitu kan. Kalau misalkan kita lihat di sosial media juga begitu. Makanya sekarang nih lagi maraknya orang-orang pada ngibarin bendera One Piece ketimbang bendera merah putih gitu. Gue kayaknya Bendera Jolly Roger. gue kayaknya bisa ngerti kenapa gitu. Jadi kan gue juga nonton One Piece guys di episode Salah satu nakama. ya, tapi filmnya ya aku nakama itu emang buat fans One Piece. Iya, sebenarnya. nama fansnya nakama. Jadi kenapa ini sedikit spoiler juga, kenapa mungkin ada korelasi itu karena di film One Piece sekarang lagi cerita tuh lagi mengarah si One Piece ini One Piece si Luffy sama Lutfi anjing. Lutfi Indonesia banget ya. Luffy yang di anime episode-nya sekarang lagi ceritain soal apa namanya bagaimana korupsinya pemerintah. bukan Iya, gitu, Cuk. bukan korupsi, lebih tepatnya mereka lagi bertarung untuk melawan Pemerintah. dunia. Iya, itu itu dia. maksudnya, karena pemerintah yang di film itu ya maksudnya di pemerintah dunia di film itu ternyata ketahuan kalau mereka itu adalah orang yang jahatnya, bukan yang baiknya. Anjing motor siapa, Cok? Langsung diem. Bar ya, bacot banget tadi sini nggak potong ngentot. Oh, suaranya kayak kentut. Dari kayak super Jadi check gue ulangin ya. Ah. Jadi intinya di filmnya, di anime itu sekarang Iya. lagi seriesnya. tahapnya tuh si Luffy dan kawan-kawannya lagi ngelawan pemerintah dunia, Gorose segala macam, karena ya ternyata pemerintah dunia ini ternyata yang jahatnya gitu loh. Ternyata yang Jahatnya. Gitu. Villainnya di One Piece tuh ya pemerintah dunia. Ya, ternyata angkatan lautnya ya. Iya. Ya atas kata lu dong. Ya atas angkatan laut gitu. Nah, Jadi, makanya itu yang bikin warga Indonesia tuh ngibarin bendera Jolly Roger. ya bendera One Piece ya. Bendera One Piece kayak Ya gitu. kan, Jolly Rogernya apa namanya kru Straw Hat. Iya, ibaratnya kayak ya inilah bentuk apa ya? Ya Kekecewaan lah. kekecewaan, terus suara dari rakyat tuh ya yang ya sebenarnya nggak semua orang tahu gitu. Maksudnya nggak semua warga Indonesia kan juga nonton anime One Piece ya. Iya. Tapi ya sebagian pasti banyak yang nonton One Piece dan tahu sih makna dari bendera tersebut, kan makna bendera perlawanan lah ya. Maksudnya pirate gitu kan. Dan itu yang sekarang terjadi di Indonesia. Mungkin filosofinya begitu. Filosofinya begitu. Filosofinya begitu, bukan filosofi kopi ya. Ya, terus Kopi, Filosofi Film bendera. dong. Film dong. tukang kopi. Kayak gitu filosofinya. Dan menurut kalian juga ya gimana tuh ngelihat pemerintahan yang kayak gini sekarang? Jujur gue sebenarnya kenapa gue bilang tadi pikiran gue, karena gue juga nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak pakai pada bendera One Piece. Gue nggak tahu awal mula dan sejak kapan dan siapa yang mengawali itu gue nggak tahu. Tapi karena gue emang nonton One Piece ya mungkin gue bisa nyambung di situ sih guys. Dan itu juga yang buat berita yang itu yang tadi yang PPTK. bukan pemerintah nyaranin warga buat ngibarin bendera dari Oh, tanggal iya, 1 ada sampai juga 31 tuh. Agustus kan. Iya, ada juga tuh. Ya kan, jadi pemerintah ngusulin dari tanggal 1 sampai 31 Agustus itu kibarin bendera merah putih. Oh tambah lagi, sekarang kayak kalau nggak salah DPR sama MPR setuju untuk siapapun yang bukan mengibarkan bendera One Piece itu dipidanakan. Itu ada beritanya. Ada. Boom. Boom anjir. Nanti Nanti itu ini ya. gue baru lihat tadi pagi. Karena gue juga jujur nih guys, gue juga baru ngeliat yang bendera One Piece rame itu baru tadi pagi banget gitu kan. Gue ngeliat bendera One Piece apa di TikTok tuh banyak yang ngibarin kayak di truk-truk atau di mobil-mobil gitu pada ngibarin bendera One Piece kayak gitu. Menurut gue apaan sih, kenapa gitu kan? Gue pikir One Piece lagi rame nih di episode-nya ini, karena gue udah lama gak nonton yang
episode yang terbarunya kan. Hmm. Tapi ternyata ada makna di balik itu, di balik bendera itu, guys. Nih. Ini knowledge nih buat kalian nih, weekenders. Iya, knowledge, cuy. Knowledge nih. Karena kasus ini pidana. Iya, kena pidana. 17 tahun nggak salah. Wah, 17 tahun kena pidana. Iya serius. Cuman masalah Tapi menurut gue yang bendera, cuy. tapi menurut gue yang berita yang tadi tuh yang pemerintah pemerintah nyuruh warga untuk ngibarin bendera merah putih dari tanggal 1 sampai 31 Agustus itu menurut gue nggak usah dipublish sih. Karena kita juga ngerti anjir udah masuk Agustus tuh udah pasti kan tanggal 7 kita mau HUT RI kan. 17 17 ya, 17. 7 tanggal ulang tahun siapa anjing. Iya, tanggal 17 gitu kan. Dan jangan kan maksudnya pemerintah nggak usah publish gitu lah. Gue juga yang maksudnya sebagai warga negara juga dari tanggal 31 gue juga udah inisiatif ngibarin bendera di rumah. Maksudnya mungkin karena ini sih, karena tadi Gara-gara tadi ya ya. jadinya mungkin takut nih pemerintah karena ini kan sebenarnya kayak bulan sucinya kita ya. Ya Negara kita ibaratnya apa ya? Independence Day lah. ya maksudnya dengan kita maksud kayak ya sebenarnya sih emang kalau secara ini kreatif juga sih kita ngebarin bendera One Piece pas 17 Agustus, tapi juga mau gimana emang karena masyarakat juga udah pada yang kecewa ya kan, dan suaranya mereka kayak nggak didengerin. Jadi mereka ngibarin bendera Ya kayak mereka udah bodo amat. iya. Ya gimana ya? Ya gimana emang Iya, lagi begitu adanya. karena tadi PPATK PPATK lah, terus ya banyak lah kasus-kasus yang terjadi di negeri. back lagi ke ini sebelumnya gas LPG kah. Gas LPG juga kan di-cancel Gas juga kan. LPG ya dulu kah gitu. Apalagi nih ya ya maksudnya sejak emang kabinetnya sekarang ini kayak banyak ya. Banyak yang apa tuh? Nggak, gua nggak tahu banyak yang apa. Maksudnya banyak yang Sama kasus yang baru-baru banget kemarin nih kayaknya 2 minggu atau 3 minggu yang lalu yang Apa tuh? TL TL apa tuh? Tom Lembong Oh, katanya. Gue sebenarnya jujur gue tuh nggak terlalu yang bagaimana banget sama si Tom Lembong ya kan. iya. Tapi pas gue lihat kasusnya dia emang gue ngerasanya kayak dia juga sebenarnya salah ya kan waktu dia jadi menteri perdagangan kan ya. Iya. Waktu dia jadi menteri perdagangan kan memang sebenarnya tuh kan ini ya guys, gue ceritanya mungkin yang setahu gue gitu. Gue juga baca di internet waktu dia jadi menteri perdagangan tuh kan kalau nggak salah yang kasus gula apa ya? Iya. Yang gula itu kan. Gula impor itu kan. Gula impor betul. Gula impor apa gula sintetis? Gula impor. Gula jadi impor. jadi kita tuh kayak nggak pakai gula negeri kita ya kalau nggak salah, nggak pakai gula, tapi kita impor ke gula di Gula negeri. negara Asia Tenggara kan kalau nggak salah tuh. Nah mungkin dari kasus itu tuh dari kasus sama ini yang jauh sih. Oh, Ya presiden kita yang nginin Trump, terus kita Oh. beli Airbus berapa 50 unit ya. oh ini apa nama soal tarif dagang? Iya, tarif baru tahu gue jujur baru 19 tahu. tahun kan kita kena Tarifnya turun. Fun fact, tarif dagang dari Amerika ke Indonesia 0%. Tapi- Dari Indonesia ke sana 19%. persen. Knowledge tuh, Ditambah knowledge kita kudu beli Airbus. Yes. Boeing ya? Boeing Boeing memang. 44 unit. Jujur aja guys. tuh dari Ya apa? kan? Asia nyari janda. Montol. Nambah utang lagi. Apa namanya? Jujur ya kalau yang ini ya. Gue mungkin agak masuk ke konspirasi teori dikit ya. Boleh. Boleh tuh ya kan. Jujur aja ya kalau misalkan apa namanya kita lawan Amerika juga, kalau kita apa namanya terlalu ngedesak Amerika juga ntar jadinya kayak ini Pak, Perang. Cina, Iya. Rusia. Tapi kan bedanya kalau Cina sama Rusia, mereka kan negara adidaya. Iya. Ya, mereka kuasanya ada dan plus mereka punya nuklir, ya kan? Beda sama Indonesia. Gitu. Kalau Indonesia apa nama kan? Gue nggak tahu Indonesia punya nuklir atau kagak ya kan? Gitu. Uranium di Tangerang. Uranium di Tangerang tuh waktu itu katanya siapa tuh uranium Tangerang tuh ya kan? Itu ya kan? Siapa namanya? Cara ya sebut. Oh, Wibowo ya? Siapa sih? Gue lupa. Iya. Iya pengacara Ngaco. Ya. Cara kondang. Punya apa? Gunung Gunung Uranium di Tangerang. Bagus tuh Lu bagus Gunung banget Uranium. lu, sumpah. Serius. Ya kan? Jadi mungkin ya dari situ apa namanya emang ya mau gimana lagi Pak? Jadi kayak lu di apa namanya lu mau sendiri nih, kayak lu apa nama bilang kalau misalkan ya contoh ya lu ngancem nih ke mereka ya kan, kayak apa nama gue nggak mau nih ya kan, apa nama tarif dagang gue segede ini gitu ya kan, tapi mereka nggak balik ngancem balik gitu loh, kayak misalkan lu udah ngancem gitu nih,
Tapi yang cuma balik sama mereka kayak ya udah, gue tinggal keluarin lu aja dari apa namanya, dari misalkan tali persaudaraan. iya dari tali persaudaraan gue gitu kan, gitu. Jadi lu nggak dapat perlindungan dari gue ya, gitu. Abis itu apa? Mereka bisa bilang apa pangkalan militer gue banyak kok di Singapura, Iya. ya kan? Gue ada Freeport. Gue bisa lewat Wait, Freeport. Hah? Freeport. Iya, Yang emang tadi kan lagi bahas emang ini. punya. Di sana, Cok. Iya. Freeport bukan punya Indo. 50% ya. 51% kan? 51% sih 51%, Pak. 50%. Ya kan? Iya, menurut itu bukan doang. Iya, jadi kayak gue rasa ya, oke lah nggak usah Freeport lah, tapi yang gue ngeriin itu kayak nanti kita bisa diembargo. Ya kan? Oh, dibuat ini ya. Ya, Oke. ya jadi apa produk-produk dari mereka dibahalin semua, Pak. Itu paling gampangnya. Lu nggak usah masuk aja Indo. Tapi kan Kita nggak ada ini, Cuk. Nggak ada pembelaan. nggak ada pembelaan gitu. Iya. Karena negara-negara sekarang kita lagi tegang nih dunia. Sebenarnya tuh sekarang kita sebenarnya di tahap dimana Indonesia tuh nggak mau ngurusin atau campur urusan apa, Makan ikut campur urusan dari negara lain yang memang lagi konflik ya. Ya, Contoh lagi kayak kemarin Israel sama Iran. Contoh tuh. Kamboja, Indonesia kan ya dari pihak kita juga kita nggak mau ikut campur ya, jadi negara netral karena udah tahu potensi konflik itu tuh menimbulkan nuklir itu. Karena kan sekarang yang kita tahu aja kalau perang dunia ketiga muncul otomatis sih udah bukan tembak-tembakan lagi, perang nuklir. Perang udah gitu dan Iya, sedangkan kita gitu. ya itulah guys. Kayak tadi mau ngomong kan Indonesia kayak beli pesawat itu ya 44 menit, tapi itu kan juga nggak murah. Pasti dari siapa lagi cari duit? Dari rakyat. Iya. dari rakyat. Kecuali beli Boeing, barterin sama kerupuk putih, nggak apa-apa. Bagus Bagus tuh. tuh. Keren sih Bagus pemikirannya. banget. Ya, Lah, barangkali orang Amerika pengen makan kerupuk. langsung pada grok tuh. Gua kirimin kontainer. Radang tenggorokan guys semua guys. Batuk satu negeri iya. Ada nggak barternya sama ikan asin gitu kan? Bah, sama lalapan, Bisa sih. sambal bisa sih. ulek Bisa gitu sih, kan? bisa Barangkali. Ya bisa, Why tapi not? lu paling bisa 1000 tahun kemudian baru lunas. Baru lunas ya. Lunas. Iya, mungkin. Ya, Oke ntar ya, guys. yang susah-susah ntar kita juga. Iya. Oke teman-teman Weekenders, mungkin itu aja kali ya topik yang bisa kita bahas di Weekendin Podcast episode 13 kali ini ya. Ya kan? Ya sebenarnya kita juga nggak minta banyak pendapat dari kalian ya. Ya kita minta apa namanya? Like-nya aja, Like-nya aja, subscribe, follow, komen di semua akun sosial media kita tuh di mana guys? di Instagram, TikTok, and YouTube. Tuh. Gue pengen nanya dah, kalau barter sama rempeyek itu boleh nggak sih? Bagus tuh sama rempeyek. Kenapa gak makan kongguan? Udah lo langsung Banyak. ngomong ke Trump. DM. Hey Trump, I got apa? Ram, lu mau rempeyek kan gue kirimin dah, mak gue suruh masak gitu kan. Trump berasa temen nih komen kayak gitu. Bagus tuh. Berasa pade rumah sebelah nih. Jawab, who the fuck you? Berasa pade rumah sebelah. Ya kita makan barangkali doyan rempeyek, Trump. rempeyek. Kalau pade sebelah mah lu tau rempeyek diterima anjing. Lah, barangkali dia mau rempeyek. Dia mau makan Gue bilang pade, lu mau rempeyek gak? Pade Trump gitu kan asik. Nggak usah pakai 19%. Ya nggak? Kirim langsung. Aduh, pokoknya gitulah teman-teman Weekenders, kita minta bantuan dukungannya aja, di follow, di like, di komen, di subscribe semua akun sosial media kita. Dan kalau emang kalian ngerasa episode 13 kali ini mungkin kalian mau kasih pendapat ke kita, silakan aja gitu kan. Kita terbuka banget untuk kalian ngasih komenan di kolom komentar kita di YouTube, di TikTok, di Instagram. Email itu juga boleh, email boleh. Iya, kalaupun mau email, kalau misalkan dari kalian mau ngasih saran topik untuk kritik, episode berikutnya, Boleh boleh banget. cerita dari teman-teman followers yang bisa kita bacakan. Betul, Boleh. boleh banget ke Boleh. email kita, ada di semua sosial media kita, udah kita cantumin alamat email kita. Silakan kalian mau bikin Pokoknya di bawah semua. iya, mau ngasih topik atau mau kasih kritik, mau kasih saran, bebas banget. Kita terbuka banget gitu kan. Ya, karena kita senang kalau misalkan teman-teman Weekenders juga aktif gitu nontonin kita. Bukan aktif cuma nontonin doang sama nge-like, tapi aktif juga ngasih pendapat dan saran sih. Yes. Dan kritik. Liga Bacot. Liga Bacot. korupsi. Sur bacot sih, bacot. Oke, teman-teman, Weekenders, thank you banget buat serius? episode 13 kali ini.
Sampai berjumpa Gue pengen nanya bangsat. episode Liga korupsi sekarang episode siapa 14 yang lainnya. menang Bye. anjing? Bye. Masih korupsi itu mah. Thank you. Liga korupsi. Hah? Bye. Hah? Liga korupsi apa? Davina Karama.